Assalamualaikum teman-teman, berjumpa kembali dengan pejuang asam lambung asli ya. Baiklah, channel yang membahas tentang seputaran sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Begini teman-teman, saat ini saya lagi ada rasa yang tentunya membuat pikiran, lagi-lagi adalah pikiran teman-teman. Sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini sulit sekali untuk mendapatkan pikiran yang positif. Kalaupun bisa, yaitu nanti akan kembali lagi pikiran-pikiran negatif yang akan mudah sekali muncul teman-teman. Nah, ini yang harus diketahui teman-teman. Ketika semua sensasi, semua rasa sudah tidak begitu tidak begitu mengganggu, tidak begitu menyiksa, tetapi karena pikiran kita yang masih terus-menerus itu negatif, maka rasa-rasa ataupun bisa dikatakan sensasi yang susah menghilang itu yang akan terus membuat pikiran kita ini terus negatif, itu akan mudah sekali datang. Contohnya saya sendiri teman-teman, saat ini masih ada pikiran-pikiran yang tentunya membuat saya ini mudah sekali berpikir yang sangat negatif ketika ada suatu rasa. Nah, rasa itu misalnya ini saya beberapa minggu terakhir ini saya ini batuk. Batuk yang nggak begitu hebat sebenarnya, tapi ini sampai ini tadi. Ini salah satunya, ada semacam lendir. Itu ini membuat pikiran saya juga negatif lagi, masih berpikiran nanti jangan-jangan kena ini, jangan-jangan kena ini. Itu teman-teman, ini yang saya rasakan. Tapi ya sebenarnya setelah saya keluar beraktivitas, ya itu sebenarnya ya lupa sebenarnya. Tapi nanti utamanya di malam hari, di tengah malam, teman-teman nggak tahu ini karena dampak cuaca atau apa ya, suasana, kok sering muncul di malam hari. Jadi kadang saya juga minta dikerik lagi ketika batuk itu. Sebenarnya tidak ada semacam batuk kering itu, tetapi itu rasanya, kalau namanya batuk itu kan mengeluarkan energi yang cukup besar ya teman-teman. Sehingga ke tubuh pun juga nggak nyaman pada akhirnya itu teman-teman. Dan itu juga batuk yang saya rasakan kadang juga hilang, kadang juga nyaman nih, ini hadir lagi, nggak tahu ini pengaruh mungkin makanan atau apa. Padahal saat ini ya saya sedang ngonsumsi fermentasi madu teman-teman. Mau saya buang itu ya sayang sekali, harganya mahal, tidak saya buang. Seingat saya ini fermentasi bawang putih dan madu itu, padahal kalau kita melihat di artikel-artikel itu sangat bagus sekali, tetapi saya mempraktekkan itu ya semacam ada efeknya kok semacam ini setelah habis mungkin saya akan saya akan berhenti dulu lah. Kemudian karena apa ya, semacam ada terganggu di pernapasan, di tenggorokan, atau mungkin perasaan saya juga sampai di dada. Gorengan sebenarnya saya sudah banyak sekali yang saya ini teman-teman, sudah saya kurangi banyak sekali itu. Nah, tapi gimana pun juga eh, namanya juga pikiran saya ini juga masih sensitif lah. Padahal ya ini jujur teman-teman ya, saya sudah normal beraktivitas kemana-mana, berkendara kemana-mana, udahlah itu sudah sangat normal sekali, bekerja apapun. Tapi lagi-lagi ini pikiran ini sering sekali ini semacam membangkitkan untuk berpikir negatif itu, benar-benar saya rasakan. Nah, makanya ya ini saya menyimpulkan sendiri teman-teman, inilah
sensasi yang lama menghilang ya, utamanya pikiran itu tadi ya teman-teman. Jadi barangkali teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya ya, itulah kenyataannya. Saya lama terkena sakit gangguan asam lambung anxiety psikosomatis itu, kemudian hipokondrianya ini loh, takut terkena penyakit ini, penyakit ini masih apa ya, mudah melekat, masih semacam melekat. Sedikit-sedikit pikiran saya kembali ke awal-awal, sedikit-sedikit kembali ke awal-awal, padahal saya sudah mencoba merelakan diri, merelakan tubuh saya, melakukan segala macam bentuk upaya, misalnya seperti halnya T3 itu, T3 ini 3P itu sudah, menurut saya sudah disiplin, berolahraga, minum cukup, makan teratur. Nah ini karena pikiran kemudian memicu, mungkin kadang saya masih mudah juga marah, walaupun saya sudah berupaya menahan untuk lebih sabar lagi, tapi ya inilah, ini juga sulit pengendalian untuk kita menahan namanya amarah itu. Jangan ditiru yang itu ya teman-teman, jangan ditiru. Jadi karena itu juga tidak baik, tentunya idealnya orang itu ya kesabaran harus dilatih terus menerus. Perilaku baik itu harus dilakukan terus menerus, walaupun ya kita semacam apa ya, memaksakan gitulah, tapi itu baik. Memaksakan untuk berbuat baik itu ya, itu sesuatu yang baik, daripada kita memang sudah pasrah meliarkan pikiran kita sehingga tindakan kita kemudian emosional kita tidak terkontrol. Lah itulah pemicu-pemicunya yang sering dialami, mungkin bukan hanya saya, banyak teman-teman lain sesama penderita. Ketika hal-hal itu tidak bisa dikontrol, tentunya semua itu akan berpotensi menimbulkan kekambuhan kita. Sebagai contoh, banyaknya pikiran saya, pikiran macam-macam lah, itu ketika sudah menumpuk ya, terakumulasinya itu kan kepala menjadi berat, tubuh ini menjadi berat, leher menjadi kaku lagi. Itu ya, walaupun itu manusiawi ya teman-teman, namanya juga manusia, tapi sebagai seorang penderita sakit gangguan asam lambung anxiety psikosomatis itu sebenarnya punya kekhususan untuk lebih berhati-hati dibandingkan orang lain yang tidak mengalami penderitaan semacam saya, seperti teman-teman semua yang sedang menderita. Kalau teman-teman yang tidak menderita ataupun tidak pernah menderita, mungkin sikap yang mengarogan, emosional itu tanpa kontrol pun ya kadang biasanya memang tidak ngefek. Tapi bagi kita selaku penderita sakit gangguan asam lambung anxiety psikosomatis, nah kalau itu dibiarkan, kalau itu kita memang sulit untuk mengontrolnya, ya kita jujur, memang kita sendiri yang akan ruginya apa ya, itu memicu sensasi, memicu kekambuhan, walaupun kekambuhan itu tidak sampai fatal seperti dulu. Paling tidak kekambuhan itu misalnya kepala berat itu diakibatkan karena kita sering menahan emosi, tidak kuat menahan emosi. Nah pada akhirnya apa, pemikiran kita itu menjadi menumpuk, menjadi banyak. Nah inilah beratnya pikiran kita. Sulit memang untuk menghindari itu semua, tapi paling tidak ketika kita itu sudah sharing hal-hal semacam ini, ya minimalnya setidaknya itu kita bisa dijadikan sebuah bahan pengingat lah. Kalaupun kita emosi ya tidak sampai mungkin meledak-ledak seperti halnya dulu-dulu, dimana kita ini belum
mengalami semacam ini, ketika kita belum mendapatkan sebuah pengalaman dari konten-konten YouTube ya, yang membahas tentang hal-hal semacam ini. Dulu emang kenapa kok sampai saya sampaikan semacam itu, dulu emang saya sangat meledak sekali ketika uh, pikiran saya ini tersentuh, entah itu masalah apa. Itu ya teman-teman, sementara video saya cukupan itu dulu. Intinya pikiran negatif ini memang sulit sekali untuk kita kendalikan, tapi ayo kita sama-sama berusaha untuk mengendalikan pikiran negatif kita agar kita bisa sampai mencapai normal, hidup seperti dulu-dulu lagi, tanpa ada rasa-rasa yang menjadi pemikiran khusus kita, pemikiran tentang kekhususan, yaitu sebagai seorang penderita, biar normal seperti dulu, seperti halnya kita belum terkena sakit gangguan asam lambung ke anxiety psikosomatis itu ya teman-teman. Mohon kalau berkenan di like, di subscribe lah, di share, dibagikan ke teman-teman di sosial media lainnya ya, agar video saya ini bisa berkembang lah, dan saya akan terus membantu berbagi cerita ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman yang masih menderitanya, atau mungkin yang sedang pemulihan. Mudah-mudahan juga menambah semangat, motivasi untuk teman-teman yang sekarang ini sudah beranjak lebih baik. Itu kurang lebihnya, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.